Kiai Haji Abdul Hamid yang lebih lekat dengan panggilan Mbah Hamid adalah Sang Teladan. Nama besarnya sebagai salah satu aulia ilah abad 20 tetap abadi sepanjang masa. Tak lekang oleh waktu dan perubahan zaman. Seperti obor, sosok Mbah Hamid terus-menerus menjadi perindu umat Islam, menjadi penerang manakala pikiran dan jiwa dalam kegamangan. Makamnya tak pernah sepi oleh para peziarah yang datang dari berbagai pelosok. Seperti makam Wali Songo, area makam Mbah Hamid yang terletak di belakang Masjid Jami Al-Anwar, Kota Pasuruan, menjadi daerah tujuan wisata religi di Jawa Timur. Di komplek makam Mbah Hamid ada pula makam Habib Ja'far bin Syaikan As-Sekhab, Syekh Ahmad Kusyairi bin Sidik, dan beberapa ulama lainnya. Semasa hidupnya, Mbah Hamid dikenal dekat dengan siapa saja. Ia dicintai umat karena banyak memberikan keteladanan sikap yang menyejukkan. Mbah Hamid adalah saka guru moralitas masyarakatnya, tidak hanya di Pasuruan, bahkan di tempat-tempat lainnya. Sikap hormatnya kepada siapa saja tidak pandang mereka miskin ataupun kaya. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Merendahkan hati di hadapan sesamanya dan tidak menganggap dirinya berada di atas orang lain dan tidak pula merasa bahwa orang lain yang butuh kepadanya. Bahwa tawadu merupakan jembatan menuju keharmonisan, saling menghargai keadilan dan kebajikan sehingga mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih dinamis dan kondusif. Kepada ulama dan habib, Mbah Hamid justru lebih bersikap layaknya seorang santri, tidak sedikit pun menunjukkan sosok kewaliannya. Seperti ketika didatangi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mbah Hamid justru sibuk melayani dan membawakan sendiri jamuan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijati Sayyid Muhammad yang usianya jauh lebih muda. Sikap dan perilaku Mbah Hamid terhadap tamu mengingatkan akan riwayat hadis-hadis sahih yang menegaskan pentingnya memuliakan tamu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman akan adanya hari akhir untuk memuliakan tamu. Mbah Hamid juga dikenal memiliki sifat kesabaran cukup tinggi dan dapat menahan amarah ketika seorang santri sengaja atau tidak mendorongnya sampai mau terjatuh. Ia pun tetap sabar manakala mengetahui para santri mencuri buah-buahan di kebun miliknya serta ayam ternak peliharaannya ludes dipotong. Itu bukan rezeki kita, kata Mbah Hamid. Belum lagi kesabaran menghadapi perilaku tetangga yang memusuhi dirinya ketika memimpin pondok Salafiyah. Tidak sedikit orang merasa tersaingi melihat Mbah Hamid menggelar pengajian di kampung-kampung atas permintaan penduduk setempat. Disuruhnya suatu ketika seorang santri untuk membawa beras dan daging ketika tetangga yang memusuhi dirinya mempunyai hajat. Menyesalah kemudian tetangga itu mengetahui Mbah Hamid ternyata memiliki jiwa yang bersih. Kisah Mbah Hamid ini mengingatkan akan sejarah keagungan sifat sabar yang dimiliki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, seorang wanita tua Yahudi sering mencerca bahkan meludahi Nabi setiap kali melintas di depan rumahnya. Suatu ketika Nabi kangen dengan ludah wanita tua tersebut, lantas menanyakan tentang keberadaan wanita tua itu. Ternyata si wanita tua itu menderita sakit. Setelah usai beribadah dan bermunajat di depan Ka'bah, Nabi menyenguk wanita peluda tersebut. Wahai Muhammad, kenapa engkau menyengukku padahal tiap hari aku meludahimu dan engkau orang pertama yang menjengukku? Nabi pun menjawab, aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaran. Mendengar kalimat bijak utusan Allah ini,
Wanita tua Yahudi ini pun bersaksi memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keluhuran pribadi Mbah Hamid memang tak lepas dari jerih payahnya yang sangat panjang dan melelahkan ketika melakukan riyadhah dan mujahadah, guna memerangi hawa nafsunya supaya kalbunya bersih dari penyakit takabur, amarah, iri, dan dengki. Mbah Hamid selalu menghargai sesama ulama dan mengingatkan agar jamaah yang singgah di kediamannya supaya mengunjungi pula ulama yang tinggal tak jauh dari kediamannya. Karena sikap tawadhu Mbah Hamid bisa diterima berbagai kalangan dari orang biasa sampai tokoh. Bahkan para kiai dan ulama tidak merasa tersaingi yang akhirnya menaruh rasa hormat sehingga derajat Mbah Hamid meningkat baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdul Hamid dilahirkan tahun 1333 Hijriah atau 1912 Masehi di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Selain memperdalam ilmu kepada tokoh ulama Lasem, yakni Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi, Abdul Mukti ketika remaja juga mempelajari ilmu kanuragan sampai-sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Selama 12 tahun ia belajar di Pondok Termas Pacitan. Di pondok yang diasuh Kiai Haji Dimyati ini banyak lahir ulama besar, diantaranya Kiai Haji Ali Maksum, mantan Rois Am PBNU, Kiai Masduki Lasem, Kiai Haji Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Haji Harun Banyuwangi, Profesor Dr. Mukti Ali, mantan Menteri Agama. Dari Pondok Termas inilah Abdul Hamid mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Pernikahannya dengan Nafisah, putri Syekh Ahmad Kusyairi, sang paman yang dikenal sebagai penulis berbagai kitab bahasa Arab, dijalani dengan keprihatinan. Ia berusaha apa saja, dari mulai jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai, hingga menyewa sawah untuk digarap serta berdagang onderdil dokar. Sepeninggal mertuanya, yakni Kiai Haji Abdullah bin Yasin sekitar tahun 1951, ia dipercaya menjadi guru besar pesantren Salafiyah. Sedangkan adik Kiai Haji Abdullah Yasin, yakni Kiai Haji Akib Yasin, menjadi pengasuh pesantren Salafiyah. Peranannya di pesantren Salafiyah lebih dominan karena Kiai Akib selain masih muda juga tengah menimba ilmu di Lasem. Secara perlahan, pesantren Salafiyah yang ia kendalikan mulai berkembang dan jumlah santrinya terus bertambah. Nama Abdul Hamid mulai bersinar semenjak wafatnya Habib Ja'far As-Segaf tahun 1954 yang dikenal sebagai aulia ilah terkemuka di Pasuruan yang juga guru spiritualnya. Abdul Hamid baru diakui kewaliannya sekitar awal tahun 1960-an. Pengakuan atas kewalian Abdul Hamid mencapai mutafakun alaih yang menurut Kiai Haji Mustafa Bisri disepakati semua orang, termasuk sejumlah kalangan yang selama ini tidak mudah mengakui kewalian seseorang. Sejak kecil Abdul Hamid sudah menunjukkan tanda-tanda kewalian dan salah satu tanda kelak ia bakal menjadi orang besar ketika diajak kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq pergi ke haji. Bertemulah ia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab saat berhaji namanya diganti dari Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid. Isyarah itu pernah pula disampaikan Kiai Haji Muhammad Siddiq kepada putranya Kiai Ahmad supaya mengambil cucunya kelak sebagai menantu, mengingat keistimewaan yang tampak pada Abdul Hamid. Sayangnya, ketika pesan ini dilaksanakan, sang kakek lebih dahulu menghadap ilahi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa akan mati. Mbah Hamid yang sepak terjang kewaliannya penuh kelembutan dan kasih sayang kepada sesamanya, berpulang ke rahmatullah hari Sabtu 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah bertepatan dengan tanggal
25 Desember 1982 Masehi. Mbah Hamid meninggalkan 3 orang putra, Nu'man, Nasi, dan Idris. Umat pun menangis. Duka mendalam atas meninggalnya sang teladan yang selama hidupnya bersikukuh tak ingin dirinya dikultuskan. Kalimat takbir bergema di antara lautan manusia yang memadati kota Pasuruan. Kisah keteladanan Mbah Hamid, sang aulia ilah, akan menjadi inspirasi segenap pekerja seni dakwah.